keadilan, sebuah kata indah yang seringkali kehilangan maknanya. Di dunia ini, tak semua orang mendapatkan bagian yang sama. Ada yang berpesta pora di atas, sementara yang di bawah hanya menelan sisa-sisa. Begitulah aturan yang telah lama diterima, tapi apakah harus begitu selamanya? Penjara ini bukan sekadar ruang gelap dengan dinding dingin, ini adalah cerminan dari kehidupan kita, di mana mereka yang berkuasa mengambil lebih dari yang mereka butuhkan, dan mereka yang terjebak di bawah hanya bisa berharap atau memberontak. The Platform kembali, dan kali ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang mengubah takdir. Jika aturan yang ada hanya menguntungkan segelintir orang, maka mungkin sudah waktunya aturan itu dihancurkan. Selamat datang di The Platform 2, sebuah perjalanan ke dalam kegelapan untuk mencari secercah cahaya. Inilah alur ceritanya. La comida. Cualquier cosa. Lo que quiera. Pues con azúcar de coco. Huevos fritos con patatas. Di awal film, kita diperlihatkan orang-orang yang sedang interview untuk masuk ke penjara lubang bertingkat. Mereka semua ditanyai makanan favorit dan barang yang akan mereka bawa. Salah satu pria gendut bernama Zamiatin, kita sebut saja si gendut, mengatakan bahwa makanan favoritnya adalah pizza. Singkat cerita, mereka sudah berada di penjara lubang bertingkat. Saat si gendut melihat pizzanya, ia menyadari bahwa sudah ada yang memakan pizzanya. Ia pun mencoba memakan makanan orang lain. Mereka berada di tingkat 24, tetapi saat ia mengambil makanan orang lain, orang di atasnya melarangnya. Kita sebut saja mereka Goro dan Kribo. Goro melarangnya dan mencoba menjelaskan aturan yang ada di lubang tersebut. Mereka semua harus memakan makanan miliknya sendiri. Si gendut tetap bersikeras ingin memakannya, tetapi teman satu ruangannya bernama perempuan, ya, dia benar-benar bernama perempuan, menyetujui perkataan lantai atas. Si gendut pun akhirnya tidak jadi makan makanan orang lain. Keesokan harinya, mereka semua marah karena rantai komunikasi terputus di tingkat 44. Goro memberitahu tujuan komunikasi di sini adalah memastikan semua makanan terbagi dengan merata hingga akhir di tingkat 333. Ia juga memberitahu bahwa teman-temannya dari tingkat 19 dan 20 akan turun ke tingkat 21 untuk membunuh mereka yang memakan pizzanya si gendut. Begitu pula dengan tingkat 42 dan 43 yang akan turun ke 44 untuk membunuh mereka yang rakus. Keesokan harinya, terjadi keributan karena tingkat 21 melawan. Goro mengatakan bahwa jika ia tidak bisa menindak mereka, maka giliran si gendut dan perempuan yang harus menghabisinya. ¿Cómo que nos va a tocar? Yo no he venido aquí a pelear. ¿Qué hacemos? Saat platform turun, ternyata Goro dan Kribo berhasil mengalahkan mereka. Namun, ruangan Kribo terbakar. Ini terjadi karena di lubang ini tidak boleh menyimpan makanan saat platform turun. Jika melanggar, maka ruangannya akan menjadi sangat panas hingga meledak atau menjadi sangat dingin hingga membeku. Karena perkelahian tadi menyebabkan makanan berserakan di ruangan Kribo, ruangan mereka pun terbakar. Kribo pun terbakar, tetapi tak lama kemudian platform turun dan ruangan si gendut menjadi dingin. Ternyata di orang tingkat 21 masih ada satu orang yang hidup, sementara satu lainnya tewas. Si gendut pun marah karena orang itu telah memakan pizzanya. Terjadi sedikit perdebatan antara si gendut dan Goro yang membuat emosi Goro naik, tetapi untungnya perempuan melerainya. Mereka pun bingung bagaimana cara menghukum pria yang memakan pizza si gendut. Goro, yang memiliki tekad kuat dan sangat patuh terhadap keadilan, berencana mempertemukan si pelanggar hukum dengan daging babi. Ya, itu benar-benar nama orangnya. Penjelasan lebih lanjut tentang karakter daging babi ada di deskripsi. Lanjut ke keesokan harinya, saat mereka makan, Goro membuang makanan orang yang sudah tewas. Sampailah hari di mana Goro turun dari platform untuk mempertemukan pria yang memakan pizza si gendut dengan daging babi agar dihukum.
La ley se respete. Hari demi hari, si gendut dan perempuan menjalani kehidupan seperti biasa dan semakin akrab. Suatu hari, saat si gendut membuang makanan orang yang sudah tewas, ia diam-diam memakannya. Namun, kebetulan ia terlihat oleh orang di tingkat atas. Sudah jelas ia akan dihukum dan diburu karena melanggar aturan. Malamnya, orang-orang di sana bersukacita karena makanan berhasil mencapai tingkat 175. Mereka menganggap ini sebagai pencapaian yang harus dirayakan. Perempuan pun mengajak si gendut untuk berdansa. Bulan berikutnya, mereka berada di tingkat 180. Di sana, semua orang saling bercerita, tetapi tiba-tiba ada keributan karena rantai komunikasi terputus di tingkat 169. Hal ini terjadi karena semakin banyak orang baru. Dan benar saja, makanan tidak sampai di tingkat mereka. Hari demi hari, perempuan menghilangkan rasa laparnya dengan menggambar, sementara si gendut sibuk dengan korek apinya. Keadaan si gendut semakin parah. Tiba-tiba, ada kepala yang jatuh, menandakan bahwa sudah ada tindakan terhadap orang-orang barbar yang rakus memakan semua makanan. Hari demi hari, perempuan merawat si gendut yang semakin parah kondisinya. Kemudian, orang di tingkat atas memberitahu bahwa mereka hampir memusnahkan semua orang barbar. Ia juga mengatakan bahwa mereka sedang mencari orang dari tingkat 24, pria yang memakan makanan temannya yang sudah mati. Jelas, itu si gendut. Namun, perempuan berbohong dengan mengatakan bahwa mereka berasal dari tingkat 46. Kita kemudian diperlihatkan kisah si gendut sebelum masuk ke lubang ini. Ternyata, alasannya masuk ke sini adalah karena ia berhenti sekolah di usia 16 tahun. Semua bisnisnya gagal, anak dan istrinya mengusirnya dari rumah, dan orang tuanya sudah muak dengannya. Lalu, kembali ke scene di mana si gendut berada di dalam lubang. Ia menyadari kesalahannya dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Bulan berikutnya, perempuan berada di tingkat 51 bersama Natalia. Tangan Natalia hilang satu. Perempuan memberitahu tentang sistem penjara ini. Saat platform tiba, ternyata makanan Natalia tidak ada. Makanan favoritnya adalah buah plum. Tak lama, ada keributan di tingkat 54. Tingkat 52 berencana akan mengamankannya keesokan hari. Namun, Natalia ingin ikut, tetapi ia diberitahu bahwa aturan di sini adalah 4 orang pertama dari atas yang harus turun untuk mengamankan situasi. Artinya, perempuan dan Natalia tidak boleh ikut. Malamnya, ada kepala yang jatuh, membuat semua orang senang. Karena itu adalah kepala sang master daging babi yang telah menghabisi orang yang taat hukum. Keesokan harinya, perempuan dan Natalia melanggar aturan dengan ikut menghabisi tingkat 54, padahal itu bukan tugas mereka. Namun, salah satu orang di tingkat bawah memutuskan tinggal untuk menjaga rantai komunikasi. Para acabar con este cerdo, órdenes arriba. Perjuangan yang sia-sia, mereka pun sekarang berada di tingkat bersama seorang yang berkebutuhan khusus. Saat Natalia bercerita, ternyata ia sudah 6 bulan di sini. Sebelumnya, dia satu ruangan bersama orang lain. Suatu hari mereka bertemu seseorang yang kurang gizi di ambang kematian. Mereka mengambil makanan orang mati dan memberinya. Selang beberapa hari, si daging babi datang ke ruangan mereka untuk menghukum mereka dengan memotong tangan Natalia karena melanggar aturan. Namun, kekasihnya dihukum dengan diikat di platform dan dimakan hidup-hidup oleh orang di bawah. Natalia menyebut tidak akan ada yang selamat dari sini dan salah satu cara untuk kabur adalah selama proses interval gas pembius. Kemudian terlihat platform turun dengan seseorang yang diikat. Tentu saja itu adalah hukuman dari sang daging babi. Natalia dan perempuan pun panik karena mengetahui mereka pasti akan dihukum juga.
Saat platform tiba, benar saja ada daging babi yang matanya buta dan beberapa pengikutnya. Daging babi sudah tahu perbuatan Natalia dan perempuan yang melanggar aturan, walaupun itu tugas yang mulia. Daging babi memberikan akses ke Natalia dan perempuan untuk makan sepuasnya, tetapi mereka langsung diamankan. Ternyata orang yang memutuskan untuk tinggal tadi juga dihukum, karena seharusnya tugasnya dia sendiri. Yang turun, bukan si perempuan dan Natalia. Jadi mereka semua kena. Si pria dihukum dengan dipotong satu lengannya, Natalia dan perempuan juga bernasib sama. Tiba-tiba, orang yang berkebutuhan khusus ini menjelaskan bahwa Natalia dan perempuan ingin kabur dari sini, tetapi karena bicaranya yang tidak jelas, dia pun ditertawakan oleh semua orang. Dan tibalah hari penghukuman mereka semua. Dan yap, si Natalia dihukum sama seperti teman seruangannya dulu. Bulan berikutnya, perempuan seruangan dengan kakek terima kasih. Dia sudah muncul di film pertama. Dari sini kita tahu bahwa The Platform 2 ternyata prequel dari film pertama, yang artinya film ini menceritakan kejadian sebelum peristiwa di film pertama terjadi. Perempuan sekarang tangannya hilang satu, dan dia seperti mempunyai dendam yang besar. Perempuan bertanya barang yang dibawa terima kasih. Terima kasih menunjukkan sebuah pisau dan perempuan pun meminjamnya. Terima kasih yang orang baru dengan polosnya meminjamkannya. Tiba-tiba perempuan teringat kembali tentang perkataan Natalia soal kabur dari sini, yaitu selama proses interval. Di hari pertama, terima kasih makan sepuasnya. Dia pun dimarahi orang di atasnya. Perempuan tiba-tiba naik ke platform dan mengajak terima kasih. Sepertinya perempuan ada rencana buruk. Terima kasih yang polos pun mengikutinya. Ternyata perempuan berencana membentuk sebuah kelompok untuk melawan si penegak hukum. Tak lain tak bukan, yaitu si daging babi dan pengikutnya yang sangat taat kepada aturan. Ruang demi ruang, perempuan mencoba meyakinkan orang untuk membentuk kelompok demi kebebasan. Sekarang di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok loyalis, sang daging babi dan pengikutnya yang taat aturan, serta kelompok orang barbar yang dibentuk perempuan. Mereka melakukan semau yang mereka mau, memakan semua makanan orang lain dengan bebas. Beberapa hari kemudian, kelompok loyalis yang ada di tingkat atas berencana melawan kelompok orang barbar. Si daging babi menempatkan pengikutnya, 2 orang di setiap tingkatnya, dan dia turun ke tingkat atasnya orang barbar. Dengan cerdas, si daging babi berencana memblokade makanan agar si barbar tidak akan makan dan menyerangnya saat mereka sudah pada kelemasan. Daging babi menawarkan untuk menyerah dan akan menghukum pemimpinnya, yaitu si perempuan. Suasana pun kacau, semua orang berpencar ke bawah. Di tengah kekacauan, si terima kasih memberi solusi bahwa jika daging babi tidak memberikan makan, maka mereka, si barbar, akan memakan pengikutnya yang ada di bawah. Lantas semangat si barbar pun kembali membara. Selang beberapa hari, tiba waktunya di mana kelompok loyalis menyerang kelompok barbar. Pertarungan pun terjadi di ruangan yang sangat sempit ini. Dari pertarungan tadi, cuman ada 3 yang selamat. Si perempuan, terima kasih, dan daging babi yang sudah tak berdaya. Perempuan teringat kembali perkataan Natalia bahwa saat gas pembius dikeluarkan, perempuan harus berpura-pura mati dan berkamuflase di mayat-mayat orang lain. Scene berpindah di mana mayat-mayat diikat menjadi satu. Ternyata ruangan ini bisa dibuat anti-gravitasi. Saat perempuan berhasil sadar, dia melarikan diri dan melihat orang aneh yang memindahkan setiap orang di setiap ruangnya. Dia melihat ada anak kecil yang diletakkan di ruang terakhir. Perempuan berencana kabur tetapi harus membawa anak itu. Sialnya, perempuan terbentur dengan sangat keras berkali-kali. Dia membawa anak itu ke bawah, ke ruangan gelap gulita dan kosong. Saat dia sampai di bawah, perempuan dihampiri bayang-bayang orang yang sudah meninggal di penjara ini. Dan seperti di film sebelumnya, bayang-bayang orang yang sudah tewas mengatakan bahwa cuman anak itu yang bisa naik kembali ke lantai 0. Perempuan berjalan ke arah kegelapan dengan diiringi bayang-bayang orang yang sudah meninggal. Kemudian kita diperlihatkan beberapa orang yang sama seperti perempuan membawa anak kecil untuk diselamatkan dan dikirim kembali ke lantai 0. Salah satunya si Goreng. Kita akan melihat ending film pertama, Goreng bertemu dengan perempuan, ternyata mereka adalah pasangan. Dan ya, film tamat di sini. Dunia ini tidak pernah kekurangan sumber daya, yang kurang hanyalah rasa keadilan dan kepedulian. The Platform 2 bukan hanya sebuah film tentang bertahan hidup,
Ini adalah sebuah cermin, memantulkan kenyataan pahit yang sering kali kita abaikan. Tentang bagaimana kekuasaan selalu berada di tangan segelintir orang, sementara yang lain harus menerima nasib mereka tanpa pilihan. Mungkin kita tidak berada dalam sebuah penjara vertikal seperti di film ini, tapi lihatlah sekeliling. Berapa banyak orang yang hidup dengan kelimpahan, sementara yang lain berjuang sekadar untuk bertahan. The Platform 2 bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang keserakahan, tentang pilihan, dan tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada dua pilihan: menjadi bagian dari masalah dengan hanya menerima kenyataan, atau menjadi bagian dari perubahan meskipun harus berkorban. Karena sejatinya, keadilan bukanlah sesuatu yang datang dari atas, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan bersama. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang ada di atas dan siapa yang ada di bawah, tapi apakah kita masih ingin terus menjadi bagian dari ketidakadilan ini? Saya Search ID pamit undur diri, dan selamat berjumpa kembali di lain hari.